Orang baik selalu kalah, terutama di dunia kewirausahaan yang kejam. Banyak orang punya otak untuk memulai bisnis yang sukses, tetapi sebagian terlalu lembek untuk berhasil. Itu karena mereka tidak mengikuti 5 aturan sederhana namun efektif. Jadi, mengapa tidak menghindari sakit kepala yang tidak perlu dan membuang-buang uang dengan menonton video ini? Berikut cara untuk berhenti bersikap lembek dalam berbisnis. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Bersikaplah tegas, bukan reaktif. Pertama-tama, mari kita perjelas apa sebenarnya arti bersikap tegas. Sikap tegas adalah gaya komunikasi yang melibatkan pengungkapan pikiran, perasaan, dan kebutuhan Anda dengan jelas dan langsung sambil tetap menghormati hak orang lain. Sikap tegas ditandai dengan rasa percaya diri dan keyakinan diri serta dipandang sebagai cara yang sehat untuk menangani konflik dan menegosiasikan perbedaan dalam hubungan pribadi dan profesional. Individu yang tegas mampu mengomunikasikan visi mereka dengan jelas, menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk bertindak, serta membuat keputusan dengan percaya diri. Ya, kami tahu banyak orang tampaknya memiliki masalah dengan hal ini. Jadi, jika Anda mudah marah, sekaranglah saatnya untuk memperhatikan. Untuk menjadi lebih tegas, seseorang dapat berlatih mendengarkan secara aktif, menetapkan batasan yang jelas, berbicara jika perlu, dan menghindari menyalahkan atau menyerang orang lain. Penting juga untuk mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri, serta belajar menangani penolakan dan kritik. Sekarang, kami merasa perlu menyebutkan ini karena banyak pemilik bisnis, mereka memiliki ego yang besar. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, oke, tetapi bagaimana ini dapat membantu saya dalam bisnis? Baiklah, izinkan kami menjelaskannya karena bekerja dengan orang lain itu sulit dan keterampilan ini harus dimiliki. Ketegasan penting dalam bisnis karena akan membangun jalur komunikasi yang jelas yang akan menjamin lingkungan kerja yang sehat. Individu yang tegas mampu bernegosiasi secara efektif, menyelesaikan konflik, dan membuat keputusan. Dan semua ini jika digabungkan akan menghasilkan peningkatan produktivitas, hubungan yang lebih baik dengan karyawan dan pelanggan, dan organisasi yang lebih kuat secara keseluruhan. TLDDR, ketegasan pada dasarnya adalah komponen penting dari kepemimpinan yang sukses. Dan ingat, seorang pemimpin tidak memerintah orang. Sebaliknya, mereka ahli dalam menyeimbangkan ketegasan dengan empati, kasih sayang, dan pertimbangan etika. Ketegasan tidak boleh digunakan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi orang lain, tetapi untuk mempromosikan keadilan, rasa hormat, dan keuntungan bersama dalam urusan bisnis. Pelajari cara menjadi orang yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari, dan Anda tidak akan kesulitan menjalankan bisnis yang sukses. Belajarlah untuk mengatakan tidak sekarang sehingga Anda dapat mengatakan ya nanti. Jika Anda pada dasarnya orang yang lembut, Anda mungkin memiliki banyak masalah dalam menolak permintaan orang setiap hari. Tapi mari kita perjelas, oke, kelangsungan hidup perusahaan Anda bergantung pada kemampuan Anda untuk mengatakan tidak. Dan penolakan saat ini tidak berarti tidak dapat berubah menjadi ya di kemudian hari. Ide dan peluang hebat datang pada saat yang tepat. Jadi, lakukanlah secara rasional. Sekarang, jika Anda kesulitan mengatakan tidak kepada orang lain secara umum, sekaranglah saatnya untuk memperhatikan karena keterampilan ini akan sangat membantu Anda dalam kehidupan sehari-hari karena kemampuan Anda untuk mengatakan tidak memungkinkan Anda untuk memprioritaskan waktu, energi, dan sumber daya serta fokus pada apa yang benar-benar penting. Misalnya, pengusaha sukses seperti Steve Jobs dan Warren Buffett dikenal karena kemampuan mereka menolak tawaran dan kemitraan. Jadi, mari kita bedah kutipan jenius dari Steve Jobs ini. Orang mengira fokus berarti mengatakan ya pada hal yang menjadi fokus Anda. Namun, bukan itu maksudnya sama sekali. Fokus berarti mengatakan tidak pada ratusan ide bagus lainnya yang ada di luar sana. Anda harus memilih dengan hati-hati. Saya sebenarnya bangga dengan hal-hal yang belum kita lakukan, seperti halnya dengan hal-hal yang telah saya lakukan. Inovasi berarti mengatakan tidak pada 1000 hal. Jobs percaya bahwa inovasi adalah hasil dari mengatakan tidak pada banyak peluang potensial dan hanya berfokus pada yang paling penting dan berdampak. Dalam visinya, kesuksesan datang dari disiplin untuk memilih hanya inisiatif yang paling penting dan mengatakan tidak pada yang lainnya, tidak peduli seberapa bagus ide-ide itu.
Warren Buffett juga dikenal dengan pendekatannya yang disiplin dalam berinvestasi, di mana ia mengatakan tidak pada peluang yang tidak memenuhi kriteria kesuksesannya. Sebuah kutipan darinya, perbedaan antara orang sukses dan orang yang benar-benar sukses adalah orang yang benar-benar sukses mengatakan tidak pada hampir semua hal. Jadi, seperti yang Anda lihat, kemampuan Anda untuk mengatakan tidak adalah keterampilan penting jika Anda ingin menjadi pengusaha yang benar-benar sukses. Dengan mengatakan tidak sekarang, Anda dapat menciptakan ruang dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatakan ya nanti terhadap peluang yang akan mendorong perubahan positif dan membawa masa depan yang lebih memuaskan dan berkelanjutan bagi semua orang yang terlibat. Kuncinya di sini adalah menerapkan sistem yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat sejak awal. Namun, dengan cukup banyak percobaan dan kesalahan, Anda akan menemukan jawabannya. Miliki kwitansinya. Nah, ini akan menjadi topik yang sensitif, tetapi kami yakin ini membutuhkan banyak perhatian. Jadi, banyak pemilik bisnis lebih suka mempekerjakan seseorang untuk melacak transaksi, mengurangi kewajiban pajak, melindungi dari audit, meningkatkan transparansi, dan membuat keputusan penganggaran lebih mudah, hal-hal semacam itu. Dan meskipun itu dapat membantu Anda meningkatkan skala bisnis karena memungkinkan Anda untuk fokus pada hal-hal lain, itu juga dapat menyebabkan banyak inefisiensi dan pemborosan sumber daya. Memiliki seseorang yang dapat Anda percaya untuk menangani ini adalah ide yang bagus. Namun, bagi kebanyakan orang, membangun kepercayaan saat melibatkan uang dapat terbukti rumit. Memiliki kwitansi sendiri adalah demi kepentingan terbaik Anda. Itu karena Anda akan memiliki kontrol dan visibilitas yang lebih besar atas keuangan Anda, yang akan membantu Anda mencegah transaksi dan investasi yang buruk. Selain itu, ada orang-orang di luar sana yang akan mengambil untung dari kurangnya kesadaran dan minat Anda. Jadi, mungkin ada baiknya untuk memperhatikan arus kas bisnis Anda. Dan jika Anda mengetahui bahwa seseorang telah mengambil untung atau tidak menghormati kesepakatan tersebut, hanya ada satu pilihan yang tersisa, yaitu segera memutuskan hubungan. Ketika seseorang tidak menghormati kesepakatan, hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah segera memutuskan hubungan dan pergi. Sekarang, ada beberapa alasan mengapa ini adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan. Ini adalah keseluruhan filosofi. Oke, jadi, perhatikan, ini sangat penting. Pertama dan terutama, integritas adalah segalanya. Menjaga integritas transaksi bisnis sangat penting untuk membangun reputasi yang kuat dan membangun kepercayaan dengan klien dan mitra. Ketika seseorang melanggar ketentuan transaksi, penting untuk mengambil tindakan cepat untuk menunjukkan komitmen dalam menegakkan perjanjian dan menjaga keadilan dalam transaksi bisnis. Kedua, dengan membiarkan kesepakatan terus berlanjut, Anda membuang-buang sumber daya. Ketika seseorang melanggar ketentuan kesepakatan, hal itu dapat menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, dengan segera memutuskan hubungan, sebuah bisnis dapat melindungi sumber dayanya dan lebih fokus pada peluang yang produktif dan menguntungkan. Kapitalisme berhasil karena mendorong persaingan. Jadi jangan khawatir, selalu ada mitra bisnis baru dan lebih baik di luar sana yang bersedia bekerja keras. Keadilan sama dengan kesuksesan. Nah, memutuskan hubungan segera sebagai respons terhadap pelanggaran kesepakatan menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan dalam transaksi bisnis. Dan ini dapat membantu Anda membangun reputasi positif dan menarik lebih banyak klien dan mitra yang etis dan dapat dipercaya. Kemampuan Anda untuk bersikap adil dan membela diri sendiri sangat penting jika Anda ingin sukses. Kita akan membahas ini lebih mendalam nanti di video ini. Jadilah ahli dalam mengenali tanda-tanda bahaya. Jika seseorang tidak menghormati ketentuan kesepakatan, kemungkinan besar mereka akan terus menyebabkan kerugian atau menciptakan masalah lebih lanjut jika dibiarkan melanjutkan hubungan. Dengan segera memutuskan hubungan, sebuah bisnis dapat mencegah kerugian lebih lanjut dan menghindari banyak waktu dan sumber daya yang terbuang. Hanya berbisnis dengan orang-orang yang sepemikiran. Naval Rafian punya aturan praktis yang keren di sini, dan kami akan membagikannya kepada Anda, para alukser sejati. Hanya bermain game jangka panjang dengan orang-orang yang sudah lama berkecimpung di bisnis ini karena semua keuntungan dalam bisnis berasal dari bunga majemuk dan kemitraan yang berulang. Ya, jika Anda ingin sukses, Anda harus bekerja sama dengan orang lain, tetapi Anda harus mencari tahu siapa yang dapat Anda percayai dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga Anda dapat terus bermain game dengan mereka. Bunga majemuk dan kepercayaan yang tinggi akan mempermudah permainan dan akan memungkinkan Anda mengumpulkan imbalan utama yang biasanya ada di akhir siklus. Minta pertanggungjawaban orang lain.
Mengetahui cara meminta pertanggungjawaban orang lain tanpa mengorbankan integritas Anda dan terlihat seperti orang brengsek, itu keterampilan yang sulit untuk dikuasai. Oke, tetapi itu sama pentingnya dengan sulitnya karena beberapa alasan. Akuntabilitas adalah satu-satunya hal yang dapat menciptakan budaya kepercayaan dan tanggung jawab di mana setiap orang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Kualitas ini wajib dimiliki jika Anda ingin memastikan bahwa tujuan tercapai dan semua orang bekerja menuju visi yang sama. Untuk meminta pertanggungjawaban seseorang, penting untuk memiliki ekspektasi yang jelas dan mengomunikasikan ekspektasi ini secara efektif. Penting juga untuk memberikan umpan balik secara berkala, baik yang positif maupun yang membangun, untuk membantu individu memahami dampak mereka dan bagaimana mereka dapat meningkatkan diri. Pemeriksaan berkala dan pembaruan kemajuan juga dapat membantu menjaga semua orang tetap pada jalurnya. Jika Anda tidak melakukan ini, sebagian kesalahan mungkin ada di tangan Anda. Penting untuk diingat bahwa akuntabilitas bukan hanya tentang menyalahkan atau menghukum orang lain, tetapi lebih tentang memberdayakan individu untuk tumbuh dan berkembang dengan menetapkan ekspektasi yang jelas dan memberikan dukungan berkelanjutan. Individu dapat mengambil kepemilikan atas pekerjaan mereka dan bangga dengan pencapaian mereka. Ini dapat membuat tim Anda lebih termotivasi dan terlibat, dan itu adalah prasyarat untuk membangun bisnis yang berkembang. Dalam bukunya, Good to Great, Jim Collins mengatakannya lebih baik daripada yang pernah kita bisa. Pemimpin hebat terobsesi dengan membangun budaya disiplin, menetapkan ekspektasi yang jelas, dan meminta pertanggungjawaban orang lain. Ketika setiap orang memahami apa yang diharapkan dari mereka dan mereka bertanggung jawab, mereka dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan. Nah, Alexa, sekian untuk hari ini. Menurut Anda, apa saja kesalahan terbesar yang dilakukan orang dalam berbisnis? Kami ingin tahu pendapat Anda. Jika Anda seorang pemilik bisnis, mengapa tidak berbagi dengan kami apa pelajaran terpenting yang Anda pelajari sejak memulai? Ada banyak Aluxer di luar sana yang sangat membutuhkan wawasan Anda. Jadi, perkaya komunitas ini. Sekarang, jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk memberi kami like sebagai balasannya. Dan pastikan untuk membagikan video ini kepada dunia.